ya bisa dikatakan. Saya diberikan kesempatan oleh Intip Diri menyampaikan buku yang sangat luar biasa bagi saya pribadi sebenarnya. Karena buku ini nih benar-benar nih menginspirasi saya gitu. Segi saya tahu buku ini Start With Why itu tahun 2020 dari tahun lalu. Ini sebelum masuk lebih jauh ya teman-teman. Kenapa Start With Why ini salah satu buku yang sangat inspirasi saya karena ketika melakukan sesuatu itu perlu yang namanya ada why gitu. Ada alasan besar yang perlu kita lakukan. Nah, di sini saya belajar. Jadinya Start With Why, How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action, Simon Sinek. Gitu. Jadi sebelumnya ini this is a review. Ini adalah sebuah review. Bukan saya yang nulis memang, Simon Sinek yang nulis gitu ya. Dan saya Rian Saidi, seperti yang telah dikenalkan sedikit oleh Mbak Lovia. Saya ingin mengulang kembali. Nama saya Rian Saidi, teman-teman bisa panggil saya Raihan. Jadi saya sekarang sedang menempuh mau semester 7. Mau semester 7 teman-teman di Agroteknologi Universitas Jember, angkatan 2018. Jadi doakan ya, ini sudah mau semester-semester akhir nih sebenarnya. Sudah mulai skripsi, mulai KKN, magang, dan yang lainnya. Udah semester tua gitu ya. Udah nggak nyangka. So, nggak lama-lama, sebenarnya di sini pun udah kelihatan, Mbak. Greta. Oke. Jadi di bukunya Simon Sinek, kalau nggak salah ini di page kelima ya, di halaman kelima, bilang ini sebenarnya jadi landasan bagi kita untuk kedepannya ini why-nya kayak gimana ya. There are leaders and there are those who lead. Leaders hold a position of power or influence. Those who lead inspire us. We follow those who lead not because we have to, because we wanna. We follow those who lead not for them, but for ourselves. Jadi ini bilang bahwa ada pemimpin, there are leaders gitu, and there are those who lead. Ada yang memimpin. Perbedaan pemimpin sama pemimpin itu apa sih gitu? Menurut Simon Sinek, pemimpin di sini tuh memegang posisi dan kekuasaan untuk mempengaruhi. Akan tetapi pemimpin itu adalah menginspirasi kita. Jadi bedanya pemimpin sama memimpin adalah pemimpin menurut Simon Sinek dia hanya sekedar memegang posisi, dia hanya punya kekuatan dan juga mempengaruhi. Akan tetapi orang yang memimpin dia itu bisa menginspirasi kita. Dan whether individuals or organization, baik individu ataupun organisasi, kita mengikuti gitu ya. Mereka yang memimpin, bukan yang pemimpin di sini. Yang memimpin bukan karena kita harus, not because we have to, but because we wanna. Karena kita menginginkan itu, karena kita mau itu gitu. We follow those who lead not for them, but ourselves. Kita mengikuti yang kita mimpin itu bukan untuk mereka, tapi untuk kita pribadi gitu loh. Jadinya di page kelima aja nih sangat memotivasi saya gitu loh, menginspirasi saya bahwa awal aja kita diberikan gambaran bahwa ternyata mungkin sama pemimpin tuh beda ya gitu. Dimana ketika kita memimpin yang bisa inspire other people. Nah, itu poinnya. Jadi teman-teman masuk di mana nih? Kalau saya mungkin kita boleh jadi ketua, kita hanya pemimpin. Tapi kalau kita benar-benar memimpin, kita juga bisa menginspirasi entah itu yang namanya pegawai kita nanti di sini karena salah satunya yang kita bahas tentang bisnis ya, menginspirasi orang lain, menginspirasi pegawai kita, bawahan kita, dan nah di situ mainnya. Nah untuk selanjutnya, sebenarnya ya yang saya tangkap dari buku ini pun, this is a simple book, tapi balik lagi ada beberapa apa ya dari simple thing tapi ada yang krusial juga. Nah itu ini yang unik dari buku Start With Why karya Simon Sinek. Jadi saya merangkum dari buku itu adalah mulailah atau start sesuatu dengan with alasan yang kuat. Start with why. Jadi untuk apapun yang kita lakukan kita harus punya alasan yang kuat gitu. Jadi uh, kalau saya pernah ya, teman-teman pun gitu ketika tidak mulai dengan niat ya, bisa dikatakan why itu. Bisa dikatakan alasan, niat ataupun
tujuannya kita, kalau tujuan kita kurang paham gitu. Jadi seiring perjalanan tuh kadang goyah, kadang masih apa ya, masih belum tahu arahnya mau kemana. Nah kayak gitu. Ini boleh menjadi salah satu patokannya. So start with why. Next, nah ini Simon Sinek. Teman-teman kalau belum tahu Simon Sinek nih ya, this is one of my inspiring writer ya, kalau menurut saya penulis yang sangat menginspirasi karena buku-bukunya beliau ini banyak yang booming sih, banyak yang kalau bisa dikatakan buku-bukunya itu lebih ke self improvement atau self development gitu. Ini bagusnya seorang Simon Sinek. Kalau teman-teman tahu nih beberapa buku yang beliau eh, apa namanya tulis ini ada Net Game atau 2014 The Liberty Place, 2016 Together is 2021 tahun ini beliau menulis Know You Why. Nah ini sebenarnya tentang self development kebanyakan self improvement. Jadi salah satunya juga buku Sapitwa ini tentang self development gitu. Dan kalau kalau yang saya tahu Sapitwa ini tahun 2009 buatnya. Dan jadi kalau kita kalau saya pribadi ya sebelum baca buku tuh memang ketahui dulu karakter atau memang sejarahnya si penulis ini seperti apa gitu. Yang ternyata semua sebenarnya sudah punya beberapa buku yang dipublikasikan dan booming gitu sih. Nah, sebenarnya next ya, terkait dengan beberapa poin yang ingin kami bahas, kita bahas di sini. Saya nggak membahas terkait dengan beberapa chapter atau bab-bab yang ada di ini sih, yang ada di buku. Tapi benar-benar kalau kita bahas babnya itu kalau nggak salah nih ya, bukunya itu tebalnya 256 halaman. Nggak mungkin lah semalam cuma 40 menit gitu ya ngebahas gitu. Mungkin banget. Jadi saya ngambil poin-poinnya aja. Dan capture-nya ada 14, ada 14 bab, di mana bab-babnya ini tuh bener-bener di luar ini loh, di luar beyond our expectation. Karena ekspektasi kita dari bab pertama, example ya, how uh, asumsikan bahwa kamu tuh tahu sesuatu itu beda. Ternyata bab yang dia bilang itu sama tulisannya tuh beda gitu. Atau yang kedua, bab dua ini paling bagus ya. Sebuah tongkat dan sebatang wortel katanya gitu. Ini saya akan jelasin sedikit ya. Jadi how we build, how kita membuild our purpose perspektif gitu. Gimana kita cara membangun perspektif kita? Sebenarnya sih kalau menurut apa namanya? Kalau menurut si Simon Sinek bilang sesuatu dengan perspektif yang lebih dalam akan dapat membentuk diri kita secara perlahan. Maksudnya apa? Di buku itu kalau nggak salah ya dijelasin bahwa perspektif itu dapat dibangun, bukan hanya kita nunggu, katanya gitu. Nah, perspektif itu ibarat eh, ketika kita membangunnya lebih dalam, gitu, lebih dalam, jadi itu bakal dibuild gitu. Kita akan membentuknya apa namanya membangunnya di dalam itu akan membentuk perspektif kita pelan-pelan gitu. Jadinya ini perlu proses juga ya. Namanya perspektif itu nggak langsung tiba-tiba perspektif kita terhadap itu kayak gini gitu enggak. Tapi ada prosesnya seperti itu. Nah, karena juga terkait buku ini tuh benar-benar tentang leader. Kalau kita baca covernya juga ada kata-kata leadernya gitu ya. Ini jauh-jauh tentang bisnis, tentang ya tentang leadership gitu seperti itu sebenarnya. Nah di awal-awal di bab satu ini kalau nggak salah uh, banyak sih banyak hal yang benar-benar membuka pikiran saya sih tentang how we be a good leader. Jadi kalau menurut Simon Sinek ada dua apa ya ada dua jenis pemimpin katanya. Yang pertama itu mereka yang memutuskan untuk memanipulasi untuk sampai pada tujuan. Dan yang kedua adalah mereka yang mulai dengan tujuan dan membiarkan segala sesuatunya bergerak secara alami. Maksudnya apa? Contohnya nih ya, di buku itu menjelaskan ada dua contoh pemimpin. Ada pemimpin yang United States dari Amerika dan juga ada yang di Jepang. Di mana kalau dari Jepang, perusahaan lokomotif kalau enggak lokomotif kayak mobil itu, jadi ketika di akhir pabrik US itu dia sebagian besar ketika sudah memasang dari pintunya, memasang pintu mobil,
dia tuh pakai palu karet gitu. Itu kan perspektif, itu kan manipulasi sebenarnya. Tapi kalau yang enggak, dia biarkan aja gitu. Nah, di situ. Jadi pemimpin itu memang di situ. Ada yang pengen manipulasi, ya udah mengalir begitu aja gitu. Nah, kalian kemana? Yang ada pada manipulasi untuk capai tujuan, tapi tetap dua-duanya sama sih sebenarnya. Dia tuh ada tujuan. Yang satunya ada manipulasi, yang satunya ya udah alam. Pas di bab kedua ini benar-benar apa ya? Lucu sih, lucu banget sih. Kalau yang di bab 2 itu terkait dengan how to manipulate, manipulasi, uh, menginspirasi sebatang wortel atau memanipulasi sebuah tongkat katanya. Ini terus sih karena terkait dengan kita sering menginspirasi sebatang wortel, kan tetapi kita sering memanipulasi sebuah tongkat. Maksudnya apa? Manipulasi kegiatan bisnis ya yang dilakukan oleh sebagian besar orang itu adalah manipulasi. Itu nanti akan ada contohnya Apple. Mereka di mana Apple itu nggak manipulasi gitu di slide selanjutnya. Nah di situ manipulasi yang bisa dibangun seperti promosi, harga, dan lain-lain. Jadi sebagian besar pengusaha itu manipulasi sebuah tongkat gitu. Tapi yang paling harusnya orang yang bisnis, seorang yang memiliki jiwa thought leader gitu, memimpin, dia tuh menginspirasi. Nah, seperti itu. Jadi perspektif itu harus diubah. Kita jangan manipulasi, tapi kita juga harus menginspirasi. Tuh. Nah, kalau dari buku Simon Sinek seperti itu ya. Dan ini mungkin teman-teman agak bingung ya. Ini konsep berpikir yang saya sebenarnya kalau dibilang mungkin teman-teman ada yang lebih paham dari saya, boleh nanti mungkin ada sesi ini ya diskusi ya. Tapi benar-benar ini perlu pemahaman lebih jauh, di mana memang dari slide ini kita bahas tentang terkait dengan golden cycle. Nah, why-nya di situ. Karena why itu bukan hanya terkait dengan alas. Why itu is not bukan hanya terkait dengan uh, kenapa sih kamu melakukan sesuatu tapi enggak. Tapi why itu terkait dengan sebuah tujuan, big purpose, big purpose. Jadi dari buku Simon Sinek sendiri itu sebenarnya ada lingkaran ini, the golden cycle. Kalau Simon Sinek itu bilang, nah itu ada 3 poin. That's the point, that's the important point for this the golden cycle. Yang pertama adalah what, how, sama why. Jadi itu satu poin penting begitu loh teman-teman. Jadi ketika teman-teman seorang pemimpin yang baik, teman-teman sudah masuk di poin why-nya. Karena why itu inspiring. Nah, mungkin kita belajar bareng-bareng di sini ya. Why, your purpose, how your process, what your process. Jadi untuk what ya, what, example. Untuk what ini, setiap perusahaan tuh di muka bumi ini pasti tahu apa yang akan mereka lakukan. Contoh, itu secara umum. Setiap perusahaan itu, kalau di perusahaan, ya pengen dapat profit banyak, pengen profit, pengen kalau gaji karyawan dengan layak gitu, ya udah kayak gitu aja perusahaan. Jadinya kalau hanya menyentuh kuat di kulitnya aja, perusahaan itu ya oke mereka mereka bagus secara finansial atau mungkin secara apa yang namanya ya, secara perusahaan dia bagus karena secara internal sama eksternalnya bagus, tapi uang ada gitu. Ya karena mereka tahu apa yang mereka lakukan itu ya udah cuma gaji, pengen profit lebih, pengen ekspansi atau yang lainnya. Udah selesai di situ. Nah, itu masuk di luarnya. Wah, kita masuk lagi ke dalam, namanya how. Nah, jadi terkait dengan what ini sebenarnya perusahaannya tuh tahu kesukaannya gitu loh. Ini sebelum ke how ya. Kak Tahu Rehan, kesukaan. Iya, Mbak. enggak ngetes saja tadi Bang, soalnya tadi tidak muncul. Oh, Silakan apa dilanjutkan. sudah masuk suara saya? Tadi suaranya enggak masuk suaranya tadi Kak. Oh, Silakan oke. dilanjutkan. Oke, thank you buat infonya, Pak Lovia. Oke, thank you buat Pak. Jadi untuk selanjutnya nih, yang how ya. Jadi how itu lagi di selesainya what. Jadi anggap sebuah lapisan. What ini how ini selesainya what gitu. Di mana
how ini sebenarnya dia cuma pengen lebih baik dibandingkan wah, pengen lebih baik dibandingkan sebelumnya. Contohnya, dia ini lebih sering digambarkan dengan bagaimana cara melakukan sesuatu dengan lebih baik. Kalau seumpamanya dia cuma pengen yang ini ya, perusahaan itu pengen menggaji karyawannya, ya udah sih pas-pasan aja. Nah, kalau ini pengen tahu, dia juga pengen tahu bahwa pengen gaji karyawannya mungkin ada promosi jabatan atau yang lainnya gitu kan. Nah, itu lebih dibandingkan buat. Akan tetapi kalau why, kalau seorang leader punya punya sudah why nih ya, sudah tahu why-nya apa, itu ada tujuan besar. That big goal. Di mana tujuan ini itu bakal pegang di awal. Ini contohnya nanti kayak Walt Disney, kayak Apple, kayak yang lainnya gitu, Tesla, itu dia itu menjalankan perusahaannya sudah ada tujuannya, sudah ada why-nya gitu loh. Jadi why is not about reason, why is not about tentang ya bukan hanya tentang alasan besar, tapi juga sebuah tujuan begitu loh. Start with why bukan hanya tentang alasan yang besar. Jadi dari buku ini perspektif saya berubah bahwa ketika ingin menjalankan sesuatu ada tujuan besar, di mana tujuan ini tetap harus jadi contohnya ya, ini saya contohkan diri saya sendiri. Ketika saya belajar di uh, apa namanya, saya juga mengambil buku ini bukan hanya untuk businessman gitu. Untuk mahasiswa ini penting banget sih sebenarnya. Jadi ketika saya di awal masuk kuliah itu pun saya megang why saya, tujuan saya gitu. Di mana saya pengen A, B, C, D, A gitu ya. Ya udah saya pegang di situ di mana A ini bisa jadi tujuan-tujuan lain A1, A2, A3. Jadi ketika saya goyah dalam artian down atau seperti apa, saya balik lagi, oh saya punya why, ada tujuan yang harus saya lakukan gitu. Nah, seperti itu. Jadi start with why is not about the big reason, tapi juga ada big goal yang benar-benar kita harus pegang kayak gitu. Di buku itu bilang mengapa perusahaan tersebut ada. Jadi contohnya ya udah kita nggak cuma buat perusahaan, teman-teman biasanya kan kalau ikut lomba-lomba business plan gitu, ya udah pengen buat aja. No, no. Saya sering bilang ke teman-teman saya tuh sesuatu harus ada alasan besarnya. Ada mie goreng rasa apa gitu ya, yang baru. Karena kan harus ada itu. Apa sih pentingnya buat orang lain tahu gitu loh. Pentingnya buat orang lain beli produk Anda. Nah, jadinya kalau nggak urgent ya buat apa ada? Itu masuk di why. Terus mengapa seorang keluar dari tempat tidur pagi hari untuk kerja nih? Kalau di bukunya begitu. Jadi teman-teman, contohnya saat ini, teman-teman kan ikut webinarnya dari sendiri ya. Ya teman-teman harus tahu why-nya apa gitu loh. Kalau hanya sekedar ikut-ikutan ya buat apa gitu loh kan. Jadi teman-teman harus punya why-nya adalah saya pengen tahu, saya pengen lebih paham terkait dengan buku start why-nya seperti apa kan. Nah seperti itu. Jadinya harus tahu why-nya dulu. Dan mengapa mereka harus peduli dengan apa yang mereka lakukan. Ini penting banget sih. Jadi kalau menurut saya pun, I know this book benar-benar concern di bisnis, tapi kalau menurut saya buku ini tuh bisa jadi salah satu bukan pedoman ya, salah ya kalau pedoman. Jadi salah satu eh, mungkin referensi di dalam kehidupan kita. Salah satunya ini how we build our why, our reason. Nah, seperti itu sih kalau di bukunya ya. Terus saya implementasikan sih ya di kehidupan saya. Dan salah satunya nih Apple, Apple's why. Sebenarnya ya, kenapa sih Apple orang-orang itu ini menarik ya kalau kita bahas Apple. Saya tuh HP-nya nggak Apple juga sebenarnya teman-teman ya. HP saya Xiaomi sih sebenarnya. Kita menarik bahas Apple ini. Apple kalau di buku Simon Sinek bilang tentang status quo dan memperdayakan. Jadi terkait dengan Apple sendiri, itu dia sudah punya why-nya. Bukan hanya sekedar contoh ya, saya nyontohin HP ini. Ya, apa namanya nih, Xiaomi gitu. Jadi Xiaomi itu oke, dia tuh cuma masuk di how-nya aja gitu loh. Dia cuma pengen lebih baik dibandingkan produk lainnya mungkin. Tapi nggak tahu di why-nya. Nah, why-nya apa? Kita bahas bareng-bareng. Nah, terkait dengan Apple, sebenarnya di tentang status quo. Teman-teman tahu status quo nggak? Kalau teman-teman orang debat biasanya tahu ya status quo ini apa. Jadi kalau status quo itu adalah keadaan di mana eh, keadaan itu tetap dari dulu sampai sekarang gitu. Jadi keadaannya itu kalau dulu orang-orang makan mie ya udah sekarang makan mie gitu. Kalau dulu contohnya ya teman-teman
tahu yang IBM, ya komputer IBM itu dulu, di mana IBM itu dia hanya untuk company aja, untuk perusahaan aja, gitu. Karena pada tahun ini kan kalau nggak salah 1977 ya, 1977. Nah di waktu itu komputer besar, komputer itu hanya untuk perusahaan aja. Tapi Apple punya lainnya. Dia itu nggak pengen cuma perusahaan aja yang pintar, tapi juga personal personal setiap manusia itu juga pintar. Jadinya dia punya visi. Nah seperti itu. Padahal waktu itu adalah komputernya hanya untuk perusahaan aja, gitu loh. Jadi karena dia punya upaya, dia menentang status quo-nya. Status quo saat itu adalah uh, komputer cuma untuk perusahaan. Dia menentang itu. Dia tuh pengen setiap orang tuh megang PC, komputer masing-masing. Nah setelah itu, kalau nggak salah PC gitu pertama kalinya. Dan setelah itu pada tahun 2000 nggak ada, kalau orang-orang pengen dengerin musik itu harus beli albumnya dulu. Jadi harus beli albumnya dulu. Tapi ditentang lagi sama Apple. Dia buat iPod, di mana di dalam satu iPod itu ada banyak lagu yang ada di sana. Kalau nggak salah tagline-nya itu 1.000 lagu dalam satu alat gitu loh. Jadinya dia pengen menentang dari status quo yang ada waktu itu. Di, nah di situ mainnya. Nggak hanya tentang eh, saat ini, ya udah saat ini tuh kedepannya kan seperti ini terus gitu loh. Mungkin akan ada lagi inovasi-inovasi lain yang dikembangkan oleh orang-orang di luar sana karena menentang dari status quo dan ada why-nya. Salah satunya di sini adalah Apple. Seperti itu sih. Dan contohnya juga iPhone gitu ya, iTunes juga seperti itu. Dan sebenarnya kalau terkait dengan Apple sendiri itu menarik sih, karena ada teorinya. Simon Sinek di mana memang ada dua, apa ya, ada dua otak yang kenapa sih orang-orang sampai suka walaupun mengantri berjam-jam gitu ya, harganya selangit gitu kan. Padahal kalau kalau dari segi apa ya namanya tuh, spesifikasi hampir sama gitu loh. Ya itu buat teleponan, buat apa yang dan ABCD gitu kan. Tapi kok banyak orang yang mengantri gitu. Habis ini akan ada di buku semacamnya gitu. Jadi dari Apple sendiri tuh isyaratkan dia punya visi. Setiap perusahaan tuh pasti ada visi misi. Tapi visi misinya dia tuh bukan hanya fokus di perusahaannya dia aja, tapi juga untuk customer-nya. Seperti itu. Contohnya Apple ya. Apple yang mana dia itu semua golongan gitu. Ya untuk semua golongan di mana ya walaupun kamu juga dari banyak sih kan mindset kita bahwa Apple tuh punyanya orang kaya gitu ya. Nah, di situ dibilang orang kaya, tapi enggak. Itu juga untuk semuanya gitu. Setiap individu dari golongan manapun. Seperti itu. Nggak panjang ya kalau Apple ya, emang seru sih bahas Apple ini. Saya juga sering-sering ngobrol sama teman-teman saya terkait dengan Apple ini bagaimana nih perkembangannya. Ternyata dari buku Simon Sinek pun diberikan gambaran gimana sih, kenapa sih Apple ini hal masih banyak peminatnya. Nah, sebenarnya di sini teorinya. Kalau di buku Simon Sinek itu, kalau nggak salah ya, eh, di catatan saya itu di bab 4 ini bukan, this is biology. Jadi kalau di Simon Sinek itu ada dua bebek ya, teman-teman kalau sudah pernah lihat ya, ini ada dua bebek sebenarnya. Nah, sebenarnya kenapa sih si Apple itu walaupun harganya mahal gitu kan, tetap banyak yang loyal. Nah, di sini mainnya. Kalau di dalam Simon Sinek itu, di dalam otak kita tuh ada dua, ada dua bagian lah ya. Ada neocortex sama limbic brain. Di mana ini bekerja pada level watt aja, pada level watt. Jadi secara umum aja, gitu. Dan bagian dari neocortex ini tanggung jawab terkait dengan analisis, pikiran, rationality gitu di dalam berpikir. Jadi benar-benar neocortex ini bagian yang paling mikir-mikirnya gitu loh. Tapi untuk
levelnya masih di level bawah. Tapi untuk yang limbic brain, di limbic brain ini ada dua bagian tengah otak kita membentuk limbic brain dan bertanggung jawab atas semua perasaan kita. Ada feeling, belief, rasa setia terhadap sesuatu. Nah, Apple-nya tuh di situ, teman-teman. Di Apple itu nyentuh di limbic brain, di mana dia itu juga meningkatkan dari loyalty, rasa setia terhadap sesuatu. Maksudnya apa? Jadi kalau neokortex itu kan masuk di analitis ya, yang bagian-bagian mikir, levelnya what. Tapi kalau limbic brain perasaan, gitu. Jadi Apple itu bukan hanya terkait dengan menganalisa aja, banyak pemikiran, enggak. Tapi dia juga masuk di perasaannya si customernya. Sehingga yang ada di otaknya customer, di otaknya kita adalah ada rasa setia, ada rasa loyalty terhadap produk gitu loh. Salah satunya contohnya di sini adalah Apple seperti itu. Kenapa? Dengan hal itu walaupun mahal tetap banyak yang pengen, banyak yang mengantri berjam-jam apa namanya terhadap launching produk baru dari Apple ya karena itu ada rasa setia terhadap sesuatu, terhadap produk Apple-nya gitu. Jadinya si Apple juga sudah nyentuh why-nya gitu loh. Jadi bukan hanya sebatas level what aja. Makanya kalau teman-teman ya eh, apa namanya pengen menyatakan perasaan ya sama seseorang ya contohnya ya itu nggak bisa lewat perasaan itu contohnya ya karena perasaan itu kan maksudnya dia neokortek ya sebenarnya ya. Neokortek dan neokortek kan mikir kan ya jadinya makanya perasaan tuh nggak bisa dibahasakan gitu kan banyak ada yang bilang kayak gitu karena di situ mainnya eh kalau limbic brain tuh masuknya di situ limbic brain itu yang masuk rasa setia atau rasa percaya terhadap seseorang terhadap sesuatu nah kayak gitu ini sih secara teori kalau di buku Simon Sinek seperti itu jadinya kita perlu mulai dalam sesuatu dan why-nya itu masuk di loyalty-nya kita nge-guide loyalty-nya kesetiaan dari pelanggannya saya sederhanakan sebenarnya terkait dengan ini kalau nggak salah di bab ke-7 ya, bab ke-7. Memang ada bab 14 bab ya. Saya juga memahaminya juga agak susah teman-teman gitu. Jadi saya coba untuk simpelkan lagi, sederhanakan lagi. Ada bab kelima, bab 7 sama bab 5, 6, 7. Di mana bab 5 itu terkait dengan penjelasan disiplin sama konsistensi sebenarnya. Nah, terkait yang pertama ya, what and differentiation. Nah, di sini itu, loh. Nah, sebenarnya di sini itu perusahaan, company yang bertindak seperti komersi langsung untuk membedakan diri dari kompetisi dan kompetitornya. Jadi apa sih yang membuat kita berbeda dengan kompetitor? Itu hanya sebatas what. Itu aja sih kalau di what-nya. Dan untuk yang selanjutnya, why and flexibility karena karena konsumen terinspirasi oleh perusahaan yang mulai berkomunikasi dengan why memiliki fleksibilitas yang lebih besar. Nah, jadi karena kita ngasih tahu nih why-nya si perusahaan ini. Karena komunikasi kalau di babnya ya, di bab 10 sini bilang komunikasi adalah tentang mendengar. Jadinya kita ngasih why-nya dulu. Ketika perusahaan sudah ngasih why-nya, komunikasi dengan konsumen di situ memiliki fleksibilitas yang lebih besar di pasar dagang. Nah, sehingga banyaklah produk-produk masuk, salah satunya juga Apple gitu. Yang selanjutnya adalah why and hiring. Nah, why and hiring ini ketika karyawan memiliki sepenuhnya mereka akan kalau di bukunya nih ya, yang saya catat ini akan dengan pasti menjamin kesuksesan kita. Jadi ketika kita boleh percaya terhadap sesuatu ya, contohnya ke perusahaan kita. Kesuksesan kita itu salah satunya didorong oleh perusahaan, bagian why and hiring. Jadi kita kerja di suatu perusahaan, perusahaan sudah kasih jaminan bakal sukses. Nah di situ, jadi loyalty-nya makin 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 lagi.
Nah, seperti itu. Itu kalau dari teori ketiga, what and differentiation, why and flexibility, and why and hiring. Jadi ini penting juga ya buat teman-teman yang pengen buka usaha gitu. Jadi ada suatu jaminan yang diberikan kepada mungkin kalau kalau nanti lu sudah bekerja di gua nih, gua ngasih jaminan lu bakal sukses gitu. Nah, di situ tentu saja tingkat loyalitas dari pegawainya itu kan makin tinggi lagi. Itu dari ini ini menarik ya. Ini di kalau nggak salah di bab 11-an. Jadi terkait dengan yang tadi dijelaskan, bilang bahwa seseorang dengan energi dapat memotivasi, tapi seseorang dengan karisma yang baik dapat menginspirasi. Seseorang yang memiliki energi dapat dilihat dengan dan ditiru. Jadi gini teman-teman, ini contohnya ada dua figur besar ya, public figure besar. Ada Steve Ballmer, ada Bill Gates. Di mana perbedaan dari keduanya, mereka keduanya adalah pembisnis. Mereka juga ya orang sukses gitu kan ya. Orangnya energetik, yang selalu semangat. Gitu. Ya, kayak saya nih ya, semangat terus ya. Bill Gates nih di sisi lain dia tuh malu orangnya, menutup diri gitu. Akan tetapi ini yang membuat dia berkarisma. Kayak gitu. Jadinya oke, kita punya energi ini untuk memotivasi, tapi kita perlu karisma. Bukan bukan merek motor ya. Kita perlu karisma untuk menginspirasi seseorang. Seperti itu. Jadinya bukan hanya sekedar kita punya energi, lo harus sebagai bos ya, sebagai bos kalau harus A, B, C, D, gini, gini, gini. Oke, kita harus motivasi, enggak gitu tapi kita perlu karisma untuk menginspirasi, karena di inspirasi ini akan masuknya ke why-nya nanti. Gitu. Kita balik lagi ke tadi, ke teori tadi bahwa orang yang memimpin itu dia juga menginspirasi kita. Bukan hanya sekedar dia terhadap posisi, bukan hanya sekedar mempengaruhi, tapi juga menginspirasi. Itu udah level tertinggi dari memimpin gitu ya. Kalau di bukunya Simon Sinek. Nah, why adalah seseorang yang visioner dengan imajinasi yang sangat aktif. Ini sebenarnya dari kalimat ini menarik saya ya. Ternyata kalau menurut Simon Sinek bahwa tipe pemimpin yang sudah masuk di ranah why, dia itu visioner ke depan. Dia juga berkarisma, dia juga energetik juga gitu. Yang visioner dengan imajinasi yang sangat aktif. Contohnya Simon Sinek tadi. Dia tuh menentang status quo ya. Pertama. Yang kedua, dia itu punya imajinasi yang luar biasa. Karena ya kalau kita pada zaman 70-an, nggak mungkin lah orang-orang punya komputer sendiri gitu kan. Kita punya komputer sendiri. Ini imajinasinya ke depan. Enggak lah, nggak mungkin lah cuma perusahaan aja yang punya. Setiap orang haruslah punya gitu. Dan orang-orang tuh pintar. Orang-orang tuh punya akses lebih mudah. Masa perusahaan aja gitu. Nah, dia tuh punya imajinasi yang kuat. Nah, gitu. Jadi itu sudah masuk ke why-nya. Ini kalau kita bahas ya ke why-nya. Dan why itu tidak datang dari melihat ke depan, tapi lebih kepada apa yang kita cari, apa yang kita capai, dan kemudian tahu strateginya seperti apa untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, balik lagi ya, kalau tadi kita paham bahwa why itu adalah sebuah tujuan. Tujuan oke, tadi bilang bahwa kita harus visioner ke depan. Nggak tentang visioner aja, gitu. Tapi lebih-lebih apa sih yang ingin kita capai? Selanjutnya apa sih strateginya? Jadi kita boleh mikir ide. Kalau nggak salah ini di bab ide itu ya, bab 12 tentang split happens. Bab 12 itu tentang terkait dengan gimana sih kita memunculkan ide di bukunya Simon Sinek. Dan tapi di sini dijelaskan bahwa bukan hanya ide, bukan hanya tentang bentuknya seperti apa, tapi juga ada tujuannya, ada strateginya, ada skemanya, ada mekanismenya untuk mencapai tujuan itu. Dan bukan hanya sekedar kalau orang bilang itu ya nggak bondo bacot kok, gitu kan. Jadi hanya sekedar modal omongan aja, tapi ada strateginya. Itu masuk di why-nya nanti. Dan kalau di Sinek, Simon Sinek nih ya, ini karena dia juga selain apa namanya
tulis juga mungkin filsuf ya. Saya juga agak agak kagum sama cara penulis. Dia bilang Kak bahwa Royhan, Kak, kurang 5 menit ya, izin Mbak? memotong sebentar ya, Kak. Waktunya 5 menit lagi ya, Kak. Iya, Baik, 20-20 ya, dilanjut. Mbak. Siap. Iya. Kurang 5 menit ya. Hampir kok. Jadi ini menarik ya. Sinek itu why itu ada di dalam diri kita sendiri. Saya bingung sama kalimat ini sih. Why ada di dalam diri kita sendiri gitu. Tapi saya baca. Begitu kita menemukan dan mengetahui yang kita miliki, bagian tersulit adalah tetap istiqomah atau konsisten terhadap hal itu. Jadi, kalau kata Sinek itu, oke, kita sekarang masih tahap what sama how. Kita harus tahu why-nya kita apa. Contoh, teman-teman pasti tanya ya sama Tuhan ya, kita dikasih tujuan hidup ini apa sih Tuhan gitu. Itu harus ya. Saya sering tanya sama Tuhan sih, apa sih tujuan saya hidup gitu. Apa sih makna kita hidup itu perlu sih sebenarnya. Kita tanya sedikit pas sama Tuhan ngobrol-ngobrol gitu ya. Karena kita ada dalam diri kita sendiri itu ada teman kuliah, teman-teman berjuang bertahan hidup sampai umur 20-an ini gitu kan. Saya mau 21 sekarang. Itu. Nah, setelah kita nemukan sama tahu why-nya yang kita miliki itu, yang penting adalah konsistennya. Nah, kayak gitu. Jadinya kita tidak hanya fokus sama nyari taunya aja, tapi juga konsistennya. Ini sih kalau katanya si Sinek, Sinek katanya. Nah, ini yang terakhir sih sebenarnya ya. Kalau di Simon Sinek itu di quotes-nya ya bilang, sebaik-baiknya pesaing adalah diri kita sendiri. Saya bingung sama ini tuh. Sebaik-baiknya pesaing adalah diri kita sendiri ya, walaupun memang sebaik-baiknya ini bukan pesaing ya. Kalau yang sering kita dengar lihat itu, yang musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri gitu kan. Biasanya gitu ya. Dalam artian dalam kayak gitu. Nah, di sini nih sebaik-baiknya pesaing adalah diri kita sendiri. Dari buku itu bilang bersaing dengan orang lain dapat dibilang ada yang sedih dalam mendukung kita. Benar ya, ini fakta banget sih. Kita dapat bersaing dengan orang lain, tapi banyak orang yang nggak banyak dukung kita gitu. Di buku itu bilang gitu. Pas semua organisasi mulai dengan why, tetapi hanya organisasi yang besar yang dapat menjaga why mereka dengan jelas waktu demi waktu. Jadi kita oke bersaing dengan orang lain, kita punya why-nya. Kita sudah dapat nih why-nya seperti apa gitu ya. Tapi karena hal yang wajar ya, bakal luntur gitu kan semangatnya, itu hal yang wajar. Jadi waktu demi waktu ini bakal pudar why-nya, balik lagi gitu. Tapi biasanya kalau sudah punya why pakem gitu ya, biasanya itu balik lagi kok. Ini sudah saya alami ketika saya down, ketika saya mungkin butuh motivasi, balik lagi ke why-nya. Oh, saya kuliah di sini gini gitu, habis ini ada tujuan besar. Mereka yang lupa akar why yang mereka bangun, sibuk mengurusi perkembangan orang lain ketimbang memperbaiki support dan diri mereka sendiri. Nah, ini. Jadi, di Sinek tuh bilang bahwa kenapa kita adalah sebaik-baiknya pesaing, karena kita fokus sama pesaingnya kita. Contohnya, ini bilang sibuk mengurusi perkembangan orang lain ketimbang memperbaiki struktur dan diri mereka sendiri. Jadi, oke, mereka adalah pesaing kita, tapi kenapa kita harus sibuk mengurusi perkembangan mereka gitu? Ya udah sih sama akar why-nya kita yang kita bangun. Gitu. Kita sudah jauh-jauh bangun, ternyata malah fokus sama perkembangan orang lain kan ya apa? Nah, kayak gitu. Kalau di bukunya sih bilang kayak gitu ya. Mungkin itu saja. Ini saya closing ya, kurang semenit ya. Sebenarnya dari ini menarik banget teman-teman. Sangat inspirasional kan karena masuk ke self improvement juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin tahu arah arah tujuan ya mungkin ya arah tujuan boleh banget nih baca buku Start with Why walaupun bahasa Inggris ya ya dikit lah nanti translatein per kata itu nggak masalah sih biar belajar gimana gimananya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya berikan ke Mbak Lutfi selaku moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Royhan yang tadi udah menyampaikan mengenai isi buku dari Start with Why. Aku simpulkan sedikit ya teman-teman. Jadi isi buku dari Start with Why ini, yang mana kita itu harus memulai sesuatu dengan alasan yang jelas. Kemudian kita itu harus memiliki tujuan serta niat.
Karena terkadang ketika kita ingin memulai sesuatu itu kan kita tuh tidak tahu nih apa tujuannya, kita tidak tahu niat kita melakukan hal tersebut apa gitu. Jadi untuk melakukan segala sesuatu kita itu harus memulai dengan start with why. Kemudian pada saat ini ataupun di dalam kehidupan pasti memiliki beberapa jenis dalam pemimpin ya Kak. Nah yang pertama tadi yaitu pemimpin mereka yang memanipulasi untuk sampai kepada tujuannya, ataupun juga mereka yang memulai tujuannya agar bisa membiarkan segala sesuatu bergerak secara ilmiah.